Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, student. Okay. How are you today? Are you feel good? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Okay. Before we start our lesson, I want to check attendance. Saya akan periksa absennya. Who is absent today? Siapa yang nggak hadir? Oke. Aidil Azami. He asked permission for me. He has a party. Ada kegiatan keluarga, ada pesta selama 2 hari. Ya, nanti tolong sekretaris, please give permission in your absence. Ya, jadi tulis izin di absennya. Hari ini sama hari Kamis. Oke? Okay? Clear? Oke. Okay. The first one, you must stand up. Tolong berdiri. Oke. Okay? Yeah. Look at your uniform. Look at your uniform. Coba perhatikan pakaiannya sudah rapi. Now check your table box. Cek laci mejanya. Apakah sudah bersih? Atau ada sampah? Kalau ada sampah, if you get the rubbish, please take to the trash. Kalau ada sampah, tolong diambil, diletakkan ke tempat sampah. Clear? Clear? Bersih? Alhamdulillah. Have a seat, please. Okay. Now we start our lesson by praying that will lead by your friend. Silakan ketua kelas pimpin baca doa. Okay. Okay. In the last meeting, we learn about a new text. Masih ingat teks apa yang kita pelajari minggu kemarin? Yang ada di kertas kalian sebelumnya? Teks? Yes. Teks deskripsi. Okay, do you remember? Do you remember what is descriptive text? No? Okay. For example, what is it? Do you see something in my hand? What is it? Pen. Okay. Can you describe? Can you describe what, the pen? The color. What color is it? Black. What is it? White. Whiteboard. Yeah. No, this is board. Board marker. Good. What color is it? What color? What color is it?
Yes, this is, the color is red. Okay. How about the cover? Black. Okay. And then, do you know what is it? Book. Good. Okay. The shape? Bentuknya? Okay, persegi. How to say in English? Rectangle. Good. What color? What color? Blue. Okay. What color is it? White. Good. You knew the book. You must know me. Kalian kenal saya? Kenal who I am. Siapa saya? How you know me? Bagaimana kalian tahu atau kenal saya? Okay, first one, you know my. Okay, you know my name. Kalian tentunya duluan kenal nama. How about my physical? Bagaimana kondisi tubuh saya? Sehat. Bahasa lainnya gemuk. Iya, bagus. Ngatain gurunya gemuk ya. Oke, next. How about my shirt? Bagaimana dengan pakaian saya hari ini? Good. Okay. The color? White. Okay. How about my trouser? Celana saya? Black. Okay. Am I handsome today? Senyum. Jujur. Ada yang nggak berani? Ya udah, saya anggap saya nggak handsome hari ini ya. Oke. Ya. We continue. Okay. You must remember. Yeah. This is our motivation for today. Imam Al-Ghazali said, ini pesan dari Imam Al-Ghazali, to get what you love, you must be patient what you hate. Untuk mendapatkan apa yang kamu sukai atau apa yang kamu cintai, you must be patient. Kalian harus bersabar dengan apa yang kamu benci atau yang kamu tidak suka. For example, do you like durian? Suka durian? Galak Bodrin? Galak. Do you know durian? Okay. Durian ketika akan dimakan harus dibelah. Bisa dibelah dengan mudah? Tidak, tentunya karena durian punya duri. Kira-kira bisa kita makan durian tanpa kita belah? Enggak. Tetapi kita tidak bisa belah durian. Tetapi kita sangat menyukai durian. Otomatis kita harus rela untuk tangan kita tertusuk duri sebelum kita makan duri. Oke, itu yang dimaksud Imam Al-Ghazali. Mungkin for today, maybe you dislike this material for today. Mungkin hari ini nggak suka materi ini. Tetapi kalian harus bersabar. Insya Allah someday, suatu saat materi ini akan kalian perlukan in your life. Jadi kayak tadi, kalian bisa kenal saya karena kalian sudah tahu ciri-ciri. Oke, next. Oke, this is our learning objective. Ini target pembelajaran kita hari ini. The first one, you will identify the structure of descriptive text. Jadi kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasikan struktur teks deskripsi. The second one, explain the purpose.
Kalian akan bisa menjelaskan tujuan dari teks. Good. And then, determine the specific information. Menemukan informasi yang spesifik yang ada di dalam teks. Okay, this is our step for today. The first one, you will observe, and then you will read, you will explore, you will discuss, and you will present. Okay? Jadi kalian akan mengobservasi, kemudian membaca teks, mengeksplor, berdiskusi, dan mempresentasikan. Oke, sebelum kita mulai, silakan kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Pernah lihat tulisan ini atau pernah dengar lagu ini? Oke, dengarkan. Nanti kita akan nyanyi sama-sama. Dua orang pergi potong rumput. Satu orang dengan kambing pergi potong rumput. Tahu? Tahu? Oke. Nanti yang dilatih fokus kalian adalah pada bagian ininya. Kita akan hitung mundur. Ini saya kasih contoh dari angka 2. Perhatikan contoh jika angkanya 1. Satu orang pergi potong rumput. Satu orang dengan kambing pergi potong rumput. Itu untuk 1. Perhatikan yang 3. 3 orang pergi potong rumput. 3, 2, 1 orang dengan kambing pergi potong rumput. Iramanya tahu? Tidak bisa diingat? Kita tes. Kita lihat siapa yang paham. Oke, kita mulai dari angka 1. 3, 2, 1, go. Satu orang pergi, tepuk tangannya, pergi potong rumput. Satu orang dengan kambing pergi potong rumput. 2 orang pergi. 1 orang dengan kambing. 3 orang. Kok 3, 2, 1 kambing dengan orang? 3, 2, 1 orang dengan kambing. Jangan kambing dengan orang. Terakhir, sekali lagi. Ayo, ulang ya dari 3 ya. Pergi potong rumput. 4. Pergi potong rumput. Terakhir, 5. Ada yang takut-takut bilang dengan kambing. 5, 4, 3, 2, 1 orang dengan kambing pergi potong. Kayak mana kambing pergi potong rumput? Jangan salah irama. Oke? Ya. Nanti akan kita lanjutkan yang terbaru. Oke, kita masuk ke materi kita dulu. Oke, check your paper di kertas kalian yang sudah Bapak bagikan. Silakan diperhatikan teks yang ada. Okay. Now
you can read your text. Silakan perhatikan, silakan dibaca dulu teksnya sejenak, baca sekilas saja. About my school activities. Silakan, kalau yang memang nggak nampak lihat ke depan, boleh lihat yang di kertas kalian punya. Oke, okay? You will ask. Nanti kalian akan ditanyai beberapa pertanyaan terkait dengan teks ini. Okay. From the text, how long the student will learn in the school? Kalau berdasarkan teks, itu sampai jam berapa di sekolah siswanya belajar? Sampai jam? Okay. Can you mention how you know it? Bagaimana kalian bisa tahu? Di mana disebutkan jamnya? Iya, in 13 ya, di jam 13. 13 itu jam berapa? Jam 1 malam atau jam 1 siang? Oke, jam 1 siang. Oke. Next. Kegiatan seperti apa yang dilakukan di sore hari? Membaca, and then? Membaca, kemudian ada kegiatan literasi ya. And then? Ada yang tahu? Selain kegiatan membaca apa lagi? Iya, mengaji. Jadi ada dua kegiatan yang dilakukan di sore hari, yaitu membaca dan mengaji. Kemudian setelah kegiatan literasi and reciting the Quran, what the student activity in the afternoon? Kegiatan apa lainnya di sore hari? Sholat. Next. Apa lagi? Ada kegiatan pramuka. Jangan takut-takut jawabnya, ya. Kegiatan pramuka. Kemudian ada lagi? Tarian, menari. Oke, next. Kita lanjut. Oke. Monday hari Senin. Good. On Monday, what the student activity? Upacara. Good. And then? Any else? Ada lagi? Apa kegiatan lainnya? Masuk kelas. Kemudian? Oke, belajar ya. Oke, kegiatan upacaranya dipimpin oleh siapa? Pengawas upacara atau disebut pembina. Good. Setelah upacara ada kegiatan lainnya? Ada? Ada kegiatan lain? Okay, look at this one. What is it? Ya? Ya, jam olahraga. Ada ya siswa yang berkegiatan dengan olahraga. Good. Okay. Next. On Friday. Friday hari Jumat. Very good. What the student do? Mengaji. Very good. Di mana mereka mengaji? Berkumpul di lapangan. Oke. Very good. Is there activity in the afternoon?
Apakah ada kegiatan di sore hari, di hari Jumat? Ada. Kegiatan pramuka. And then, ada lagi? Tarian. Ya, ya. Ternyata di sini ada disebutkan ya, Scout and dance. On the last day, Saturday. Saturday hari Sabtu. Any activity? Ada kegiatan? Latihan di lapangan. Oke. Kalau di sekolah kita kegiatan apa hari Sabtu pagi? Senam. Ada ikut senam kalian? Ada. Seru? Seru senamnya. Senam apa yang paling kalian sukai? Hah? Goyang dayung. Goyang dayung atau goyang gayung? Goyang gayung, kirain goyang dayung. Nah, oke. Oke. Next, what do you get information from this one? The last paragraph in your paper, that is the last paragraph. Di paragraf terakhir. Kira-kira, in your opinion, berdasarkan pendapat kalian, atau berdasarkan yang kalian baca, yang ada dalam teks, kenapa si penulis bisa sangat merindukan sekolahnya kalau dia tamat? Kenapa? Karena banyak kegiatan. Iya, karena banyak kegiatan. Kalian senang bersekolah di sekolah yang banyak kegiatan? Oke, good. Kegiatan apa yang ada kalian ikuti di sekolah? Belajar. Selain belajar? Olahraga. Kemudian ada yang ikut pramuka? Ada. Ada yang ikut tarian? Ada ikut tarian? Ada. Good. Oke. Now we focus on the first paragraph. Oke. Silakan perhatikan paragraf yang pertama. Kira-kira secara garis besar, apa yang bisa kalian tentukan dari paragraf ini? Can you identify what the structure of this paragraph? Untuk mengetahui ini apa strukturnya, kalian terlebih dahulu baca dan coba amati seperti apa informasi yang tersebut, yang tertulis di dalam paragraf pertama. I give you about 3 minutes to identify this paragraph. Okay? You will do it by your group. Oke, silakan di kelompok kalian sekarang, kalian coba diskusikan kira-kira ini apa. Ini kita belum mengerjakan LKPD-nya ya. Kita ini cuman mencoba untuk menelusuri ini strukturnya apa. Coba dibaca paragrafnya. Oke, coba lihat paragrafnya. Ya, di paragraf yang pertama ini. Ya, ada informasi yang bisa kalian temukan? Any information? Ada informasi yang bisa kalian temukan? Dari dia gede gelap, dari dia kena terang, kena
Okay. What the structure of the first paragraph? Paragraf pertama itu tentang apa? Anyone? Ayo dijawab. Nggak usah malu-malu. Jawab yang besar. Tentang sekolah. Iya. Itu disebut dengan apa? Kira-kira di paragraf pertama kalian sudah dapat informasi yang jelas? Sudah jelas, sudah sangat jelas atau baru sedikit informasinya? Baru sedikit. Oke, kalau baru sedikit berarti itu disebut dengan identification. Jadi masih identifikasi atau definisi. Jadi masih ada gambaran umum. Oke, next. Di paragraf kedua. The second paragraph. Kalian kira-kira dari paragraf kedua ada bayangan seperti apa kegiatannya? Ada? Oke. Kira-kira kalau diberikan gambaran seperti apa kegiatannya? Coba diurutkan satu persatu. Dari pagi hari mungkin. Upacara. Next. Apa lagi? Every student. Perhatikan di kalimat kedua. Coba perhatikan kalimat kedua. Apa makna kalimat kedua? Every student will gather on the field. Setiap siswa berkumpul di lapangan. Ada gambaran? Bisa kalian bayangkan? Bisa? Oke, good. Kemudian, mereka melaksanakan upacara dipimpin oleh pembina upacara. Kemudian, on Tuesday to Thursday, dari hari Selasa sampai hari Kamis, apa yang dilakukan oleh kelas di beberapa kelas? Olahraga. Oke. Ada jam olahraga. Kemudian the student of that class will learn out of the class. Kira-kira di mana belajarnya? Di luar kelas. Ada gambaran? Ada? Ada. Oke. Next. The third paragraph. On Friday. Coba identifikasi. Di kegiatan hari Jumat. Kegiatan apa aja yang dilakukan? Mengaji. Kemudian? Ada ceramah. Apa lagi? Pramuka. Ada tarian. Oke. Di mana dilakukan aktivitasnya? Di lapangan. Oke. Ada gambaran? Ada? Oke. Ini disebut dengan, ayo, disebut dengan deskripsi. Very good. Give applause. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini disebut dengan deskripsi. Berarti kita sudah mempelajari dua struktur. Tadi yang pertama apa? Masih ingat? Struktur yang pertama tadi apa? Ya, sekolah intinya. Ininya strukturnya tentang struktur yang pertama tadi definition. Oke. The second, yang tadi dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga. Tadi apa jawabannya? Description. Very good.
Okay. The last. Paragraf terakhir. Okay. What is it? Kira-kira apa yang dibicarakan di paragraf terakhir? Ada disebut alasan di situ? Ada? Ada. Alasan kenapa si penulis bisa merindukan sekolah. Kira-kira dalam paragraf ini, dia setelah bercerita kemudian dia menyampaikan poin penting. Poin penting ini disebut dengan, poin penting yang disebut di akhir, biasanya disebut dengan apa? Yes, kesimpulan. Very good, Syaukan. Ketika kita sudah berbicara sesuatu, tentunya kita tutup dengan sebuah kesimpulan. Very good. Ya. Jadi yang terakhir, structure yang terakhir, conclusion. Okay. Now, yeah, look at this one. The structure, identification, atau di beberapa buku ada yang disebut identifikasi, ada yang disebut definisi. Ya. Kemudian yang kedua, description, seperti yang disebutkan tadi. Yang ketiga, conclusion. Clear? Sudah jelas? Oke. Apa saja struktur teks deskriptif? Repeat. Silakan diulang. Apa saja? Yang pertama? Apa yang pertama? Identification atau definition, ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Saya nggak bisa baca pakai bahasa Inggris, malu. Baca saja. Kira-kira di sini ada orang Inggris nggak di dalam kelas ini? Enggak. Jadi ngapain malu? Sama-sama kita tidak bisa bahasa Inggris. Baca aja kayak mana yang bisa. Pak, ditulisnya di sini identification. Oke, baca. Yang penting hajar aja. Ya. Orang Inggris saja ketika baca tulisan bahasa Indonesia sama juga. Ya, jadi nggak usah malu. Kalau kita malu dalam belajar, tentunya kita ketinggalan. Jadi nggak usah malu. Bapak juga dulu kayak gitu. Bapak dulu waktu belajar bahasa Inggris, my name is, ya, bukan my name. Ya. My address, my address is, I live in Luxmawe. Okay, next. Iya. What the purpose? Kira-kira tadi dalam teks atau di kertas, teks yang ada di kertas kalian, itu kan sama dengan teks di papan tulis. Dari situ kalian tahu apa tujuan si penulis? Apa tujuan si penulis dari teks tersebut? Ya? Memberikan gambar? Iya, benar, memberikan gambaran, ya. Kan disebutkan deskripsi. Kalian kan tadi sudah mendeskripsikan. Tadi kalian ketika Bapak tunjukkan ini sudah mendeskripsikan dengan menyebut warna, dengan menyebut nama atau menyebut bentuk. Kemudian Bapak berikan contoh lagi diri Bapak sendiri. Bahwa kalian sudah mendeskripsikan saya. Beda ya dengan diskriminasi, jangan salah nanti, ini deskripsi. Ya, kalian tadi menyebutkan ciri-ciri orang, ciri-ciri benda, itu namanya deskripsi. Oke, jadi tujuan dari teks yang kalian baca tadi yang ditulis oleh penulis adalah untuk memberikan, udah jawab malah lupa, untuk memberikan gambaran. Gambaran apa? Gambaran iya, very good. Gambaran sekolah. Kan tadi yang disebutkan adalah my activities school. Jadi kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke. Nah,
Now your time to improve your knowledge, okay, by doing your assignment. Oke, Bapak bagikan lembar kerja kalian. Di bagian lembar kerja ini akan ada arahan, nanti Bapak arahkan sekali lagi untuk mengerjakan kegiatan yang ada di LKPD yang kalian dapatkan. Ada yang lebih atau ada yang kurang? Lebih? Kurang? Sebentar. Ada yang lebih, oke. Ada lagi yang lebih? Ada yang kurang? Oke, silakan perhatikan lembar kerja kalian. Oke, look at your paper. Perhatikan di lembar kerja kalian. Di depan lembar atau lembar yang pertama, in your first page, okay, look at the text. Kalian ada teks yang perlu kalian baca di halaman yang pertama. Oke. In the next page, di halaman berikutnya ada beberapa soal yang harus dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Ada kan? Ada soal di belakangnya? Ada. Oke. Sekarang waktunya kalian mengerjakan soal yang ada di belakang berdasarkan teks yang ada di dalam halaman pertama tadi. In your first page. If you have a problem, you can ask me. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kendala-kendala, silakan tanyakan ke Bapak. Oke, you can open your dictionary. Yang ada bawa kamus, silakan buka kamus. Kalau ada kesulitan, silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan dipelajari terlebih dahulu, baru kemudian jawab soalnya. Kalau ada kendala, ditanyakan. If you have problem, ask me. Faiza, ada masalah? Ada kendala? Oke, lanjut. Jangan sampai terkecoh ya. Jangan sampai terkecoh. Ya, boleh di jawabannya langsung di bawah. Don't forget to write your name. Jangan lupa tuliskan nama kalian di paling atas. Your name in the top of the page. Di paling atas di sini. Tuliskan namanya. Iya, boleh.
yang jelas-jelas ya. Iya, berkelompok. Silakan diskusi berkelompok. Ya, nanti kalian akan presentasikan jawabannya. Cara lihat kamus ketika setelah melihat huruf W, cari huruf H-nya. Nah, ini kok berdasarkan abjad. Ini kalau dia ada tanda ini baru dia digunakan kata ini. Jangan gunakan kata yang kedua. Oke? Oke. Jadi ini artinya oke, very good. Next. Ini nggak perlu diterjemahkan. Ini aja, ini ke sini. Ya, very good Alif. Ya, next. Any problem? Ada kendala? Ada. Kerjakan yang nomor yang terlebih dahulu. Ini mana? Nomor 3. Boleh juga. Apa ini? Paragraf ketiga tentang apa? Ya. Ini paragraf ketiga tentang silakan kalau memang ditanyain paragraf ketiga, fokusnya pada paragraf ketiga. Mana paragraf ketiga? Coba buka. Ya. 1, 2, 3. Berarti perhatikan di paragraf ketiga. Cari, biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Itu cara cari intinya. Silakan satu orang kerjakan satu nomor biar cepat selesai. Nanti kan kumpulkan sama-sama. Ini kan kerja kelompok bukan kerja masing-masing. Siapa kerja nomor 1 misalnya? Nomor? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Tanggung jawab dengan nomor masing-masing. Diskusikan, ya nggak paham diskusikan dengan kawan. Silakan Putra, langsung dikerjakan. Kerjakan satu orang satu nomor biar cepat selesai karena diskusi kelompok. Kerjakan
per satu orang satu nomor. Jadi cepat selesainya, apalagi kalian lengkap ini kamusnya. Nah, bagi terus. Yang nggak ada nomor, nanti tampil ke depan, selesai. Gimana? Second. Hah? Apa pertanyaannya? Informasi spesifik. Ini paragraf yang terakhir kan? Nah, berarti lihat paragraf yang terakhir. Mana paragraf terakhir di sini? Nah, lihat di paragraf terakhir di LKPD yang kalian miliki. Di situ. Perhatikan. Nah, disitulah nanti kalian temukan informasi yang spesifiknya. Nah. Udah, siapa yang mengerjakan nomor 1? Nomor 2? 3? 4? Oke, 5? Nah, 5 kerjakan sama-sama. Oke? Ada kendala? Siapa yang mengerjakan nomor 1? Bagi aja, biar dapat jawaban. Biar sama-sama bekerja. Bagi aja, nomor 1 siapa? Contoh, nih. Tunjukin ya. 1, 2, 3, 4. Nomor 5 kerjain sama-sama. Cepat selesai. Nah, gitu cara kerja kelompok dia. Diskusikan dengan kelompoknya. Siapa yang mengerjakan nomor 1? 2? 2, 3, 4 Nugi, 5. Oke, silakan. Ada kendala? Apa kendalanya? Hah? Yang mana? Ini nggak diterjemahkan. Ini langsung. Ini kan paragraf pertama. Nah, ini nggak diterjemahkan. Ini karena artikel dia tidak diterjemahkan. Berarti ini nggak ada lain yang ditunjuk kecuali paragraf pertama. Nah, ya. Silakan cari informasi di paragraf pertama. Apa yang sedang dicari? Tadi udah dibahas kan? Arti purpose ini udah dapat? Dia huruf pertama apa? P. Kemudian huruf kedua U. Berarti cari P kemudian U. Nah, terus sampai ketemu P dengan U. Nah, kemudian cari huruf berikutnya. Oke, ketemu. Nah, ini selain maksud, ini artinya juga tujuan. Ya, tujuan apa? Nah, seperti yang kalian tulis tadi ini, apa tujuan? Nah, ini iya, paragraf ketiga. Benar. Jadi silakan cari aja paragraf ketiga apa tujuannya. Yang
Yang teh, yang teh. What is? Ini tidak diterjemahkan, cuma diterjemahkan what aja. Ini arti what. Heeh. Yang rinci, spesifik itu rinci. Informasi yang rinci, yang jelas. Dapat? Kalian punya waktu 8 menit lagi sebelum tampil. Nugi, silakan dikerjakan nomor 4. Ada nomor berapa yang udah selesai? Oh, oke, lanjut, nggak apa-apa. Yang nomor berapa? Nomor 3. The first paragraph. Artinya, oke, pertama atau paragraf pertama. Tell us about. Menceritakan tentang apa? Ah, udah diterjemahin, nggak tahu cara ambil kesimpulan soal. Eh? Mana? Nomor berapa? Nomor? Nomor berapa? You number? Number 4. Oke. Specific information. Informasi spesifik. Ini paragraf berapa? Ya, paragraf ketiga. Berarti informasi spesifik dari paragraf ketiga. Buka paragraf ketiganya yang mana? 1, 2, 3. Nah, cari informasi yang sangat jelas di sini. Oke. Pani? Question number? Pani question number berapa? Oke. Nomor 3. Ya. First paragraph. Paragraf Iya, paragraf pertama, betul. Tell us, menceritakan kepada kita tentang apa. Nah, itu sudah diterjemahkan. Baca informasi di paragraf ketiganya. Di paragraf pertama. Udah? Nomor berapa? Nomor 1. Apa kendalanya? Ya, ini yang udah diterjemahkan. Berdasarkan kepada teks di atas. Apa struktur dari kedua paragraf? Ini paragraf kedua. Jadi pertanyaannya berdasarkan teks di atas, apa struktur dari paragraf kedua? Tadi kan udah ada kan? Udah ada 3 kan? Nah, coba perhatikan. Paragraf kedua lebih jelas atau belum jelas? Mana paragraf kedua? 1, 2. Ini kan? Nah, sudah jelas informasinya? Kalau di paragraf pertama udah jelas atau belum? Belum. Paragraf kedua udah jelas. Nah, kalau sudah berarti masuk ke mana? Tadi definisi belum jelas. Kalau sudah jelas masuk ke mana? Iya, masuk ke deskripsi. Berarti ini strukturnya apa? Iya, begitu cara perhatikannya. Perhatikan kalau paragraf pertama dia masih umum. Kalau paragraf kedua sudah, iya, sudah lebih jelas. Kalau dia sudah lebih jelas, masuk ke deskripsi. Bagus. Good job. Next. Ada lagi?
Nomor 2. Oke. Paragraf. Paragraf. Nah, third ini berapa? Ke berapa? First, second, third. Yang ke berapa? First, second, third. First, second, third. Berarti ketiga. Iya. Bukan 3 paragraf, paragraf ketiga, ya. Kalau 3 paragraf lain lagi. Kalau third paragraf itu paragraf ketiga. Mana pertanyaannya tadi? Ini kan? Nomor 2. Purpose ini apa artinya tadi? Oh. Purpose itu artinya tujuan. Iya, apa? Iya, apa? Iya, apa tujuan dari paragraf ketiga? Oke, silakan temukan jawabannya. Ya, pakai bahasa Indonesia, PJ, Hanje bahasa Inggris. Yang J bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya cuma bisa I, tulis I. Kalau cuma you yang bisa bahasa Inggris, ya udah you, tulis saja. Yang penting ada bahasa Inggrisnya. Dalam jawaban kalian, jika kalian kesulitan, ada yang tidak bawa kamus, tidak tahu kosakata dalam bahasa Inggris, tulis dalam bahasa Indonesia boleh, tetapi bahasa Inggrisnya jangan ditinggalkan. Oh, kalau kalian mau menjawab kamu, ada kata-kata kamu. Apa bahasa Inggris kamu? You. Kata-kata you itu jangan dipakai bahasa Indonesia, tetapi tetap dalam bahasa Inggris. Oke. You nomor berapa? Nomor 1. Oke, silakan temukan jawaban nomor 1. Oke, 2 menit lagi sebelum tampil. Nah, ini kan bingung nanti. Sesuai dengan menurut di atas. Soal nomor 1 ya. Nah, ini maksudnya berdasarkan teks di atas. Berdasarkan teks di atas. Nomor? Ini structure yang ditanyain kan? Strukturnya itu kan ada 3. Ada definisi, ada description, ada conclusion. Yang ditanyain paragraf keberapa? Paragraf second, paragraf kedua. Berarti lihat paragraf kedua. Nih yang ada di LKPD. Coba perhatikan LKPD. Mana paragraf kedua LKPD? Oke, ini paragraf kedua LKPD. Oke. Informasi di sini lebih jelas atau masih kabur? Masih nggak jelas? Sudah jelas informasinya? Jelas kegiatan di sini? Kalau sudah jelas berarti ini masuk ke deskripsi. Kalau belum jelas masuk ke definition. Maksud jelas di situ kegiatan yang disampaikan rinci atau tidak. Atau cuma disebutkan kegiatan, kami ada kegiatan, tapi dia nggak bilang kegiatan apa. Kalau dia sudah menyebutkan nama-nama kegiatannya, berarti itu sudah jelas. Oke? Oke. Hah?
Mana? From, dari, ini. Nah, dari. Ini paragraf sama, berarti paragraf ketiga. Berarti, nah, apa informasi spesifik? Bukan spesifik informasi. Apa informasi spesifik dari paragraf ketiga? Mantap, Mahyul. Ayo, ada. Yang mana? First. Nah, ini nih. Pertama cari huruf pertamanya. Huruf pertamanya F, udah ketemu. Huruf keduanya I. Ini masih huruf keduanya A. Berarti buka lagi. Cari. Nah, ini udah I. Huruf ketiganya R. Cari di bawah. Ini N. Nah, ini udah ketemu. Sebentar. Salah. Ini pakai yang bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesianya. Cari huruf. Nah, ini ada yang hilang ini lembarnya. Ada hilang. Coba tes pakai kamus dia sama kamus kawan. Ini beberapa huruf hilang nih. Dari B sampai N hilang. Nggak ada ini. Ini first ini artinya yang pertama. Ada? Oke, waktu kalian 1 menit untuk merangkum jawaban dari kawan. Silakan dituliskan ke satu lembar untuk dipresentasikan ke depan. You will present in front of your class according to the result from your group. Jadi kawan kalian sudah menjawab satu orang satu. Silakan disamerikan, dikumpulkan ke satu lembar, dituliskan satu lembar, kemudian tampil ke depan. Berdasarkan paragraf di atas, sudah betul. Apa struktur dari paragraf kedua? Struktur paragraf kedua apa? Nah, lihat ini. Ini paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Apa struktur di sini? Perhatikan, kalau paragraf pertama jelas nggak informasinya? Iya, belum begitu jelas. Di paragraf kedua sudah jelas? Sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas masuk ke description. Berarti dia masuk ke deskripsi. Karena dia sudah dideskripsikan dengan jelas. Clear? Oke, ya, berarti silakan tentukan paragraf kedua ini apa. Atau coba kalau ini sudah jelas, coba tentukan paragraf ketiga. Jelas nggak informasinya? Kalau jelas masuk kemana? Kalau nggak jelas masuk kemana? Kalau paragraf terakhir sudah pasti nomor 3. Oke, 1 minute left. 1 menit terakhir. Silakan dirangkum. Satu orang silakan dirangkum sebelum tampil ke depan. Enter. First, yang pertama. Paragraf pertama. Nomor 2, tujuan. Ini kan purpose, ini kan tujuan. Nah, tujuan dari paragraf ketiga. Harus maju. Maju. Usahakan dulu, usahakan. Saya jelaskan nomor 5. Informasi spesifik, paragraf terakhir. Coba temukan paragraf terakhir apa informasi spesifiknya. Nomor berapa itu? Nomor 3. Nomor 3 ya? Soal nomor 3.
Paragraf pertama tentang apa? Itu soalnya. Nah. Nah. Paragraf pertama. Yang ditanyain itu paragraf pertama, soal nomor 3. Oke, silakan tampil. Kelompok yang sudah ready, silakan tampil. Ayo. Alif, kelompok Alif, ready? Ayo, yang udah ada jawabannya, silakan. Ini angkat merah di. Udah? Nomor berapa? Boleh. Yang mana? Nomor 2. Tujuan ini. Tujuan paragraf ketiga. Apa yang disampaikan di paragraf ketiga? Perhatikan paragraf ketiganya. Oke, ayo silakan tampil. Kelompok 1, maju dulu satu orang. Ayo satu orang maju. Ayo maju terus. Mewakili aja ini. Berhubung waktu kita sudah menipis ini. Ayo. Jit, maju yuk. Iya, ada yang udah bisa tampil. Ayo maju. Silakan. Maju. 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 Oh, supporter. Jut. Oke. Nomor 4. What is the specific information from the third paragraph? Ini paragraf ketiga. Apa informasi spesifiknya? Udah, Asyira maju terus. Maju Asyira aja. Biar cepat Asyira. Ayo Asyira mewakili. Ayo. Nggak apa-apa, maju aja. Ya. Oke, I need your attention. Perhatian. Kawannya akan menyampaikan hasil diskusi. Oke, pertama kasih salam, kemudian kasih aba-aba. Kasih salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, berdasarkan hasil kelompok kami, hasil diskusi, nah, maka kami menyampaikan kesimpulan. Nah, soal yang pertama, nah, ya langsung jawabannya boleh juga. Oke, yang pertama description. Oke, yang ketiga. Oke. Oke, good. Ya, thank you very much. Tepuk tangan untuk kawannya. Oke, ada lagi?
Ada lagi kelompok yang mau maju? Ayo Faiza. Nomor berapa yang belum? Maju terus. Satu lagi, satu kelompok lagi. Maju terus. Maju. Ayo, maju aja. Ayo, ayo, ayo. Nggak usah malu, nggak usah malu-malu. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ya. The next. Ya, nggak usah malu. Oke. Silakan sampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Sampaikan aja, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia boleh juga, pakai bahasa Indonesia boleh. Nah. Ayo, beranilah. Ya, nomor 1 jawabannya? On Monday. Oke, very good. Ya, baru 2 nomor yang siap ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Berhubung waktu kita terbatas, ya, kita akan lihat bagian terakhir. Oke. Oke, attention. Ya, nanti Bapak akan minta dikumpulkan ya, karena ini nggak semua sempat maju karena waktu kita udah hampir selesai. Oke, perhatikan ke depan. What activity that mentioned in the text? Aktivitas apa saja yang disebutkan di dalam teks? Come on, masih ingat? Upacara, pramuka, tari, mengaji, literasi, betul. Apa lagi? Olahraga, good. Itu aktivitas yang ada di dalam teks. Kemudian, what kind of the text you learn? Teks apa yang sedang kita pelajari ini? Good. Descriptive text. Ya, teks deskripsi. What is the structure of it? Apa aja tadi struktur dari teks deskripsi? Ada 3 tadi struktur teksnya, silakan diulang. Oke, definition, kemudian description, kemudian conclusion. Oke, very good. Are you happy? Senang pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah. The last, what is your difficulty that you face? Apa kesulitan yang kalian dapatkan hari ini? Ya, apa tadi? Ya, kosakata ya. Kosakata. Kosakatanya belum mudah dikenali. Ya, belum banyak kosakata yang diketahui. Oke, nggak apa-apa. Nanti ke depan akan kita perbaiki. Oke, perhatikan video yang ada di depan sejenak.
Apa yang dilakukan? Berbagi. Oke. Apa itu? Usaha. Ya, banana. Good. Ya. Padahal ibu-ibu tuh udah marah dari tadi ya. Marah-marah ibu tuh tadi kan? Masih ditolong. Yuk, kira-kira kemana nih? Kemana anaknya? Sudah sekolah. Tadi anaknya masih mengemis. Ya. Senang kali ya? Bahagia dia sama ibu itu. Nah, bunganya sudah tumbuh. Ya. Oke. Baik. Tadi dari videonya tadi, apa yang bisa kita temukan? Satu pesan kira-kira. Kebaikan, bersedekah, apa lagi? Membantu. Apa lagi? What else? Memberi makanan kepada hewan. What else? Oh, siram tanaman. Oke. Ada lagi inti yang paling utama. Apa kira-kira? Apa poin pentingnya? Ingat tadi ada ibu-ibu yang marah ketika telah ditolong? Tapi kira-kira si laki-laki ini masih menolong nggak? Masih. Apa yang bisa kita simpulkan? Meskipun orang lain tidak baik dengan kita, maka kita tetap harus berbuat baik. Jadi jangan bosan-bosan berbuat baik. Walau sekecil apapun. Perhatikan tadi ada dia menggeser bunga dari tempat air mengalir ya. Agar bunganya dia berharap tumbuh. Tapi di akhirnya tumbuh atau enggak? Tumbuh. Begitu juga dengan kita. Mungkin ada ketika kita pulang nanti ada duri di jalan atau ada kendala apa di jalan, pindahkan. Biar orang lain nyaman melewati jalan tersebut. Paham? Oke. For the next meeting, untuk pertemuan di hari Senin mendatang, kita akan mempelajari tentang teks deskriptif ini, namun membaca lebih dalam dan juga mencari ide utama dari teks deskripsi ini. Oke? Itu insya Allah pertemuan yang akan kita lakukan di pertemuan minggu depan. Thank you for your attention. Sebelum kita tutup, silakan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah sebagai doa penutup. Ya.
Oke, kita berharap dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga kehidupan kita ke depannya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.